Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM 210404501057, kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik menurut Abraham Maslow. Yang pertama, kita jelaskan biografi Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Ia merasa tersosialisasi dan tidak bahagia pada masa itu. Ia tumbuh di perpustakaan di antara buku-buku. Ia awalnya berkuliah umum, namun pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Pada saat ia berkuliah, ia menikah dengan sepupunya yang bernama Bertha pada bulan Desember 1928 dan bertemu dengan mentor utamanya yaitu Profesor Harry Harlow. Ia memperoleh gelar Bachelor pada 1930, Master pada 1931 dan PhD pada 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana, ia bertemu dengan mentor yang lainnya, yaitu Alfred Adler dan salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College di New York. Ia bertemu dengan dua mentor lainnya yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Wertheimer, seorang Gestalt psikolog, yaitu yang ia kemudian secara profesional maupun personal. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Ia menghabiskan masa pensiunnya di California sampai akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada 4 Juni 1970. Kemudian ia dianugerahkan gelar Humanist of the Year oleh Asosiasi Humanis Amerika pada tahun 1967. Selanjutnya, konsep humanistik menurut Abraham Maslow. Manusia adalah salah satu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, punya tujuan, serta punya harga diri. Karena itu, walaupun dalam penelitian boleh saja dilakukan analisis rinci mengenai bagian-bagian dari jiwa manusia, namun dalam penyimpulannya, manusia seperti ini dinamakan pandangan holistik, whole atau menyeluruh. Selain itu, manusia juga harus dipandang dengan penghargaan yang tinggi terhadap harga dirinya, perkembangan pribadinya, perbedaan individualnya, dan dari sudut pandang kemanusiaannya itu sendiri. Karena itu, psikologi harus masuk dalam topik-topik yang selama ini hampir tidak pernah diteliti oleh aliran behaviorisme psikoanalisis seperti cinta, kreativitas, pertumbuhan, aktualisasi diri, kemandirian, tanggung jawab, dan sebagainya. Pandangan seperti ini disebut dengan humanistik, human atau manusia. Teori humanistik melihat kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi. Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970 berpendapat manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah yang pertama, kebutuhan fisik atau biologis, kedua kebutuhan akan rasa aman, tiga kebutuhan akan rasa dimiliki atau sense of belonging dan cinta, keempat kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, lima kebutuhan aktualisasi atau perwujudan diri, enam kebutuhan estetik. Kebutuhan tersebut mempunyai urutan hierarki. Keempat kebutuhan pertama disebut kebutuhan defisiensi. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyusun tingkat teori motivasi
manusia, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya apabila jenjang sebelumnya telah dipuaskan. Kebutuhan fisiologi rasa aman terpuaskan, baru muncul kebutuhan kasih sayang, begitu seterusnya. Maslow membagi kebutuhan organisme menjadi 2 kategori. Pertama, ia mengidentifikasi berapa kategori kebutuhan. Definisi kebutuhan yaitu D atau motif D yang penting dalam pertahanan hidup. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan biologis utama seperti makanan, air, seks, dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Mencakup kebutuhan akan keadaan yang umumnya biasa diprediksi yang membuat dunia menjadi masuk akal. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan, di mana kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedangkan keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. 3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Mencakup hubungan psikologis yang mendalam dengan orang lain. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasih, ditolak lingkungan dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki ini sangat penting sepanjang hidup. Ada 2 jenis cinta, yaitu dewasa, yakni defisiensi atau delove, dan being atau belove. Kebutuhan cinta karena kekurangan itulah delove, di mana orang mencinta sesuatu yang tidak dimilikinya seperti harga diri, seks, atau orang yang membuat dirinya menjadi tidak sendirian. Misalnya hubungan pacaran, hidup bersama, atau perkawinan yang membuat orang terpuaskan kenyamanan dan keamanan. Delove adalah cinta mementingkan diri sendiri yang memperoleh daripada memberi. Belove didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tanpa keinginan mengubah atau memanfaatkan orang itu. Cinta yang tidak berniat memiliki, tidak mempengaruhi, dan terutama bertujuan memberi orang lain gambaran positif, menerima diri dan perasaan dicinta yang membuka kesempatan orang itu berkembang. 4. Kebutuhan dasar harga diri. Ada 2 jenis harga diri, yaitu harga diri sendiri atau self-respect, yaitu kebutuhan kekuatan penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. 2. Mendapat penghargaan dari orang lain atau respect from other, yaitu kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima, dan diapresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal dengan baik dan dinilai dengan baik oleh orang lain. 4 kebutuhan di atas, Maslow menyebut kebutuhan defisit atau the needs. Maksudnya, jika kita kekurangan sesuatu atau mengalami defisit, kita akan merasakan kebutuhan sesuatu tersebut. Maslow juga menyebut keempat kebutuhan ini dengan homeostatis, yaitu prinsip yang mengatur cara kerja termostat atau alat pengendali suhu. Kalau suhu terlalu dingin, ia akan menyalakan penghangat. Sebaliknya, kalau suhu terlalu panas, dia akan menyalakan pendingin. Begitupun dengan tubuh kita. Ketika tubuh kita merasa kekurangan bahan-bahan tertentu, dengan serta-merta dia akan merasa memerlukan rasa. Ketika dia sudah cukup mendapatkannya, rasa butuh itu pun kemudian berhenti dengan sendirinya. Maslow menganggap kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Tahapan tertinggi dalam tangga hierarki motivasi manusia dari Abraham Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Maslow mengatakan bahwa manusia akan berusaha keras untuk mendapatkan aktualisasi diri mereka atau realisasi dari potensi diri manusia seutuhnya. Ketika mereka akan meraih kepuasan dari kebutuhan yang lebih mendasarnya, aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Kebutuhan aktualisasi diri ini tidak memerlukan penyimbangan atau homeostatis. Sekali diperoleh, dia akan terus dirasakan. Needs adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri, kebutuhan fisiologis dasar seperti gaji, makanan, pakaian, perumahan. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk ancaman.
Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi yaitu kesempatan yang diberikan untuk menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain. Kebutuhan untuk dihargai, pemberian penghargaan atau reward, mengakui hasil karya individu. Kebutuhan aktualisasi diri, kesempatan dan kebebasan untuk merealisasikan cita-cita atau harapan individu. Maslow juga mengutarakan penjelasan sendiri tentang kepribadian manusia yang sehat. Teori psikodinamika cenderung untuk didasarkan pada studi kasus klinis, maka dari itu akan sangat berkurang untuk menjelaskan tentang kepribadian yang sehat. Untuk sampai pada penjelasan ini, Maslow mengkaji tokoh yang sangat luar biasa, Abraham Lincoln dan Eleanor Roosevelt, sekaligus juga gagasan-gagasan kontemporer yang dipandang mempunyai kesehatan mental yang sangat luar biasa. Dari segi fisik, manusia mempunyai indera merasa, lapar, pertumbuhan kembang, berkembang biak, dan sebagainya. Dari segi kejiwaan, manusia pun mempunyai kebutuhan cita-cita, harapan, usaha, dan sebagainya. Semua itu pada hakikatnya baik dan dikembangkan ke arah yang lebih baik dalam paradigma seperti ini. Maslow berpendapat bahwa manusia yang sehat jiwanya adalah manusia mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan kekuatan-kekuatan dari dalam. Sementara orang-orang yang terganggu jiwanya yang antisosial, yang jahat adalah orang-orang yang terhambat perkembangan dirinya yang frustasi oleh gangguan-gangguan dari luar. Teori Maslow yang pernah menjadi Presiden Amerika Psikologi Asia pada tahun 1967 sampai 1968 tentang motivasi berawal dari peranggap bahwa manusia pada dasarnya adalah baik atau setidaknya netral, bukan jahat. Seperti halnya dengan keadaan fisik jiwa, manusia mempunyai kebutuhan, kapasitas, dan kecenderungan yang pada prinsip tidak akan jahat. Karena itu, menurut Maslow, psikoterapi atau konseling bertujuan untuk mengembalikan seseorang ke jalur pengembangan dirinya sendiri melalui potensi-potensi yang ada dalam dirinya sendiri juga. Salah satu teori Maslow yang sangat dikenal atau dianut adalah diterapkan sebagai cabang psikologi terapan saat ini adalah teori hierarki kebutuhan. Selanjutnya, hakikat pandangan tentang manusia. Maslow memandang manusia dengan optimis, memiliki kecenderungan alamiah untuk bergerak menuju aktualisasi diri. Manusia memiliki kebebasan untuk berhendak, seperti kesadaran untuk memilih serta memiliki harapan. Meskipun memiliki kemampuan jahat dan merusak, tetapi bukan merupakan esensi dasar dari manusia. Sifat-sifat jahat muncul dari rasa frustasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Misal makan, Maslow percaya bahwa kesempurnaan manusia tidak akan tercapai, tetapi ia meyakini bahwa manusia mampu untuk terus tumbuh dan berkembang luar biasa. Motivasi berflux pada umumnya, perilaku manusia termotivasi oleh kebutuhan fisiologis dan rasa aman yang ditentukan oleh kekuatan dari luar yang memposisikan perilaku. Aktualisasi diri manusia memiliki porsi yang lebih kecil. Individu dibentuk secara biologis atau genetis dan dipengaruhi lingkungan sosial. Ketika manusia mencapai aktualisasi diri, mereka mengalami sinergi yang baik antara kebutuhan biologis, sosial, dan aspek spiritual dalam dirinya. Teknik Abraham Maslow. Teknik yang digunakan oleh Abraham Maslow yaitu terapi. Menurut Maslow, tujuan terapi adalah agar klien memperoleh beflux atau nilai kebenaran, keadilan, kesederhanaan, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, klien harus bebas dari ketergantungan pada orang lain supaya dorongan alami menuju pertumbuhan aktualisasi diri menjadi aktif. Meskipun Maslow juga psikoterapis, dia menganggap bahwa teori kepribadian dapat diterapkan pada psikoterapi. Dalam konsep hierarki kebutuhan, dinyatakan bahwa jika seorang masih dapat bergerak dan level kebutuhan dasar fisiologis dan rasa aman memiliki, yang lainnya bisa mereka tidak termotivasi untuk mencari psikoterapis. Hubungan yang saling menerima akan memberi perasaan patut dicinta dan memfasilitasi kemampuan mereka untuk mengembangkan hubungan nasihat di luar terapi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori Maslow. Kelebihannya itu, dari sekian banyak teori motivasional yang ada, mungkin teori hierarki kebutuhan Maslow yang paling luas dikenal. Setelah mencapai target yang paling besar, maka secara otomatis akan mencoba memenuhi kebutuhan yang berada di atasnya. Secara otomatis akan mencoba kebutuhan yang sangat bahwa teori Maslow telah diletakkan batu pertama untuk meneliti struktur individu, terutama menyangkut apa yang lebih mendorong perilaku tertentu dan organisasi dalam bidang pembelajaran melalui identifikasi pada kebutuhan-kebutuhan individu. Kelemahannya yaitu telah diketahui bahwa teori Maslow ini telah diterima oleh banyak orang, namun teori ini masih harus dibuktikan secara empiris. Dalam kenyataan sulit sekali untuk memisahkan dan mengukur kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri.
Terkadang seorang merasa telah mencukupi kebutuhan dasarnya, mencoba memenuhi kebutuhan yang berat di atasnya tanpa memperhatikan kebutuhan yang sebelumnya, sehingga tidak terjadi keseimbangan dalam pemenuhi kebutuhan. Karena dalam teori ini disebutkan bahwa begitu orang melewati tingkat kebutuhan tertentu, ia tidak lagi terdorong oleh motivasi tingkat di bawahnya. Selanjutnya, implementasi teori humanistik menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, tingkat kebutuhan manusia ada 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Pada proses pembelajaran, tugas terutama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Kebutuhan aktualisasi diri juga berperan dalam teori humanisme. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang kita miliki hingga mencapai tahapan yang lebih tinggi, dan kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Dan ternyata lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi aktualisasi diri kita. Contoh tingkatan dari manusia yaitu penghargaan. Guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran.